ada tulis MS Mulyana SST. Ada yang tahu bacanya gimana? Ada yang bisa baca nggak? Pak yang di nomor 2 kalau tanya siapa nggak sih dari sini? Enak di situ ya ya. Kalau Pak saya takut di ya. Kebetulan saya seorang perawat bukan seorang dokter. Kalau di sini teman saya Pak Narto itu di kelas saya gitu. Kalau Pak Menteri Narto itu di kelas saya. Jadi ini ada yang 16 tahun, 15 tahun. Ada yang 14 tahun enggak? Cuci tangan. Ada yang 15 tahun? Ada yang 20 tahun? Belum ada? Oh ada? Ya. Oke. Berarti sama saya tidak tipis ya. Tapi tipisnya ini yang tadi karena bertubuh tok. Dia akan nggak akan subur, nggak akan sebaik seperti jalan. Jangan nanti makanya kalau seorang ibu itu nanti kalau anak saya lahir, kalau kita nggak belajar sebelumnya, ketika anaknya lahir masih asli itu sudah belajar. Nanti pertama yang diberikan apa, nasinya seperti apa? Ada nasi bubur, nasi tim, kemudian nasi lunak, kemudian nasi biasa. Kapan diberikan? Nasi biasa itu diberikan ya kalau usia sudah masuk usia 9 atau 12 bulan. Itu baru bisa diberikan. Di antara 6 bulan sampai 9 bulan itu nasinya maksudnya nasi tim. Kadang-kadang enggak ibunya. Maka anaknya dan pada saat ini nasinya aja, jangan ke nasinya. Di situ harus ada cincangnya, harus ada dagingnya, ada protein. Makan itu harus ada memenuhi 3 unsur. Apa saja? Ya. Ya, gizinya apa saja? 3. 1. Ya. Tenaga. Ya tenaga apa sebenarnya? Karbohidrat. Contohnya apa? Nasi. Apa lagi? Tepung. Tepung apa aja ya? Jagung, gandum dan lain sebagainya. Mantap dan sebagainya itu juga masuk di dalam. Kemudian yang kedua adalah tadi kalau satu yang tenaga, yang kedua yang membangun atau apa sebenarnya? Telur. Apa? Daging. Terus kalau yang dari tumbuh-tumbuhan? Kedelai ya, kacang-kacangan ya. Oke, terus. Kemudian yang terakhir adalah vitamin dan mineral. Sebenarnya apa vitamin? Buah-buahan dan sayuran. Tapi banyak remaja putri, jangan-jangan ada yang duduk di sini nggak pernah makan sayur. Ada nggak yang sulit makan sayuran? Siap-siap nanti anaknya juga sehat. Kan hidup kita tidak selalu untuk kita sendiri, untuk generasi berikutnya. Remaja putri yang dari sekarang tidak makan cukup buah nanti akan mempengaruhi di pertumbuhan kandungan, di pertumbuhan kesehatan sel telur, pertumbuhan bayi ketika sudah konsepsi dan seterusnya. Maka dipikirkan dari sekarang. Kita ini dari sekarang harus memikirkan hal lain, ya. Oke, penyebab stunting saat anak umur 24 bulan. Ya. Saat umur 24 bulan sering sakit misalnya diare. Anak yang terlalu sering mencret dan mengentengi di desa itu ada. Ini juga bisa menyebabkan anak jadi stunting karena gizinya banyak keluar. Yang kedua cacingan tadi, udah jelas ya. Tadi cacing yang berdarah, darahnya akhir jadi anemia akan jadi stunting juga. Tidak diberikan nutrisi lengkap. Kenapa? Kalau tidak dikasih BCG, BCG-nya bisa tertular. Tidak dikasih polio, kena polio. Tidak dikasih DPT, kena DPT. Tidak dikasih campak, kena campak. Tidak dikasih MR atau morbidi, rubella, orangnya tidak kena rubella ataupun morbidi. Akhirnya kalau sakit, sering sakit, akhirnya kita stunting. Kemudian tidak minum vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Ini bulan vitamin A itu bulan Februari dan Agustus. Ini kalau balita mestinya dapat ini. Kenapa? Ini bisa membuat daya tahan tubuh jauh lebih bagus dengan vitamin A. Bahkan itu yang baru proses terakhirnya sekarang diberi vitamin A. Ya, tidak mengunjungi pasien yang sudah bulan. Kenapa? Tidak mengunjungi, dia tidak tahu anaknya stunting atau tidak. Tinggi badannya cukup atau tidak. Di rumah juga nggak pernah ditimbang. Pokoknya wis yang penting kesedian. Oke, akibat stunting, akibat jangka pendek, perkembangan otak terganggu. Jadi perkembangan otak itu ya
dampak jangka panjangnya seperti ini, penurunan kemampuan berpikir, susah berkonsentrasi. Maaf, aku nggak usah sekolah, penerus ke sekolah, nggak usah pusing aku ke sekolah, nggak bisa mikir. Loh, umur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun disuruh sekolah, dia nggak mampu, saya nggak sanggup. Ini jangan-jangan ada kurang gizi pada waktu dalam proses dalam kandungan maupun ketika balita. Maka dampaknya begitu banyak, dia susah berkonsentrasi. Ternyata wajah minuman yang manis enak dirasakan, begitu kencing manis tidak enak apa-apa. Gak ada yang pilih manis yang tidak sukai orang, kencing manis. Ya. Terus penyakit jantung, ya karena tadi kurang gizi, jantungnya bisa kelasnya bocor, bisa tidak lengkap, ya bisa bocor, bisa kelasnya kurang dan lain sebagainya. Kalau jantungnya sudah bermasalah, darahnya bercampur, akhirnya darahnya yang bersih sama yang tercampur, maka ginjalnya juga akan rusak. Oke, kerangka penanganan stunting, ya hanya 30% yang ditangani oleh kesehatan. Ini intervensi ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kapan hari pertama kehidupan itu dimulai? Kapan? Ketika lahir. Saudara lagi. Saya lahir secara kapan kehidupan itu dimulai? Ketika hamil. Ketika hamil. Hamilnya kapan? Hamil pertama. Oh, hamil pertama. Yang sana ikut atau punya jawaban lain? Ikut. Salah semua berarti ya. Terus tentang gitu. Tidak juga. Ya, jadi ya. Jadi itu 1000 hari pertama sampai anak berusia 2 tahun. Nah, orang kudu yo tumbuhnya tidak cukup. Hasilnya dapat ditata dalam waktu relatif pendek. Ya, kalau di kesehatan kita hanya punya intervensi yang paling banyak 30%. Tetapi yang 70% yang intervensi bukan kesehatan, tetapi sarannya sektor lain di luar kesehatan di 1000 HPK. HPK itu hari pertama, hari pertama kehidupan. Ya, jadi yang 70%-nya itu kurang gizi. Masalahnya ekonominya bagaimana? Kurang gizi punya nggak kebun gizi? Kurang gizi biasa nggak dia makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Airnya tidak bersih sehingga banyak cacingan. Ada nggak sumber air? Sekarang banyak sumur bor kan? Bantuan dari pemerintah mulai banyak ya. Kalau dulu sumur bor itu sedikit sehingga kita mengadakan sumur. Kadang-kadang kalau musim kemarau kita basing-basing, akhirnya mandi dengan air yang seadanya. Bahkan masak pun dengan air yang tidak terlalu sehat, hanya dengan sumur dangkal, maka risiko cacingannya besar. Makanya kalau orang dulu, zaman kecilnya saya yang namanya tidur tiba-tiba keluar cacing dari tubuhnya itu biasa. Sekarang pasti kaget-kaget kan? Oh gila, kalau dulu biasa tidur tuh, tahu-tahu ada yang keluar. Zaman kecil saya kayak gitu. Bisa baru diminum cacing dan keluar semua. Ya, oke. Intervensi spesifik gizi nih pada ibu hamil apa yang kita memberikan makanan tambahan pada ibu hamil, ya mengatasi kekurangan energi protein, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Maka pada ibu hamil ini diwajibkan untuk minum tablet tambah darah selama 90 hari, 1 hari 1. Tapi kadang-kadang ibu-ibunya nggak mau minum karena mual, karena ini, karena itu. Padahal diperlukan itu bayinya, ya. Sampai untuk mengatasi kekurangan yodium. Jadi kalau masak harus garam yang beryodium. Jangan garam-garam yang untuk naburin apa itu ya. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, jangan sampai anak kecacingan karena dia akan kekurangan tablet tambah darah, kekurangan zat besi sehingga menyebabkan tidak masalah. Dan melindungi ibu hamil dari malaria. Malaria ini juga parasit yang dia juga makan merusak sel darah ibu. Sehingga malaria benar-benar dari di Indonesia kebetulan tahun 1975 sudah dinyatakan bebas dengan malaria. Ya. Kemudian intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 6 bulan mendorong inisiasi menyusui dini. Nanti kalau ada seorang ibu yang melahirkan itu begitulah proses sekarang kembali kepada alam dulu. Anaknya langsung ditempelkan di dada ibu, secara otomatis dia akan mencari asinya dengan sendirinya secara naluri. Mohon maaf, seperti kambing sapi pun begitu ya. Begitu lahir dia akan mencari dia karena dengan ibunya akan
Manusia pun akan seperti itu, tempelkan di sini. Bahkan ada metode kamuru, metode seperti di Australia. Jadi kebutuhan air kan ada baju kantongnya, seperti itu. Jadi dia bajunya itu sekali kayak kantong gitu, kayak gendong, tapi ada di jadi bayinya bisa seperti itu dengan kemudian menyediakan obat cacing supaya tidak cacingan tidak merusak. Menyediakan suplemen zinc. Ya, suplemen zinc ini untuk kebetulan suplemen dia yang diperlukan untuk anak yang dia juga bisa memberikan daya tahan tubuh. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan. Ada sekarang tablet besi yang ditabungkan di makanan, itu ada, ya supaya dia zat besinya langsung. Memberikan perlindungan terhadap malaria, sama tadi hati-hati ya. Memberikan imunisasi lengkap, jangan ada anak sekarang tidak imunisasi lengkap. Kalau di Purbalingga sih rata-rata imunisasi. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Diare itu nggak boleh apa-apa itu ngeteng-ngeteng. Jadi kalau ada orang tua, kakakmu yang sampai hari ini masih ada keluarganya, anaknya, bayinya mecret terus dibiarin saja, nggak apa-apa ngeteng-ngeteng aja, hati-hati. Jangan-jangan nanti jadi statin atau bahkan penyakit yang lain. Ya. Intervensi gizinya apa yang berbeda? Ya, menyediakan memastikan akses air bersih. Nomor satu itu begitu penting air bersih. Ya, kalau dulu sulit air bersih, banyak orang mati di luar dulu. Zaman kecilnya saya itu kalau diberikan mati-matikan ke jembatan itu hal yang biasa. Ya, sekarang nggak boleh lama. Sampai datang menstruasi hari pertama bulan berikutnya itu namanya siklus menstruasi. Sebenarnya itu bisa dipakai untuk berkabin, itu juga bisa diketahui untuk mengetahui kapan wanita ini subur. Kalau berhubungan suami istri ke segera punya keturunan, kayaknya tidak boleh berlama-lama keturunan. Oke, mencongnya seperti ini ya. Jadi ini namanya siklus menstruasi. Ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 32 hari, ada yang 35 hari. Siklus menstruasi yang paling bagus adalah 28 hari. Itu siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu yang paling tidak dan paling mudah untuk melihat. Kalau kita mulai hamil sekarang, saya sudah telat, sudah berapa lama? 3 minggu. Tanggal 1, ini sekarang sudah tanggal 21 misalnya ya. Nah itu juga bisa untuk menghitung sebenarnya berapa sih usia kehamilannya. Ya, jadi dari menstruasi itu ya sebelum saya bicara. Nah kemudian apa penyebabnya? Pertama faktor keturunan, yang kedua faktor gizi, yang ketiga faktor stres. Ya, stres itu ada dua, ada stres fisik, ada stres psikis. Perempuan ini sensitif. Ketakutan bisa menstruasi, ketakutan bisa tidak terlalu khawatir bisa menstruasinya lebih banyak, terlalu khawatir juga bisa tidak Jangan-jangan saya hamil. Tiba-tiba kenapa? Karena kemarin sempat berhubungan, tapi ternyata tidak hamil, dia stres bisa juga. Bisa juga dalam kondisi menstruasi tiba-tiba keluarnya derajat lebih banyak. Biasanya 3 hari bisa 6 hari. Biasanya hanya 20 cc, 15 cc bisa 30-50 cc. Nah itu faktor perempuannya banyak. Nah sekarang kita atasi berdasarkan permasalahan. Ada nggak faktor herediter? Kalau faktor herediter ada yang memang seorang ibu-ibu itu, seorang remaja putri dan ibu-ibu itu yang sekarang main di sebelah. Kendalanya adalah ketika ini berlanjut terus, besok biasanya di faktor keturunannya yang harus hati-hati terkonsultasi, karena kadang-kadang kita untuk mendapat pematangannya yang kita sulit mendapatkan kapan harinya, kapan minggunya, sehingga ini kadang-kadang keturunannya akan terlambat. Sama berapa bersaudara? Kadang-kadang gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Yang kedua, kalau faktornya dia keturunan itu, jadi kadang-kadang ada seperti itu. Yang berikutnya kadang faktor stres. Stres ada dua, stres fisik. Ya kalau stres fisik otomatis istirahat ya. Kalau stres psikis ya dari stres. Oke, enjoy, ya. Enjoy tapi dengan hal yang positif. Banyak yang orang cari enjoy dengan cara-cara yang tidak terlalu positif, tidak terlalu positif. Sekarang kan banyak, ayo sih reuni, ayo, Valentine Day, ini hari kasih sayang, ini hari apa, ini hari, sampai lupa kalau bisa hari Jumat. Jadi ya hari-hari yang membuat hukum adat, hukum negara dan hukum agama.
revisi yang di 2015. Oke, Undang-Undang Perkawinan yang pertama tahun 1974 atas dasar batasan usia menikah adalah 16 tahun. Dulu di tahun 74 itu 16 tahun sudah dianggap matang, bisa menikah, bisa hamil, bisa punya anak. Ternyata masa muda akhirnya undang-undang ini direvisi, ada undang-undang nomor 23. Kenapa? Pernikahan usia muda dalam undang-undang perkawinan sudah tidak relevan lagi, karena selain membahayakan dari segi kesehatan juga berujung pada perceraian. Banyak sekarang begitu nikah tidak siap nikah ini, besok yang satu keluar negeri. Kenapa? Ekonominya tidak siap. Yang satu tuntutannya besar, yang satu punya penghasilan. Akhirnya, dalam saya berangkat keluar negeri, saya titipkan kepercayaan kepada Wiyadi Mangkato, aku tak ngomong. Dikirim duit pertama untuk kopi, baju anaknya, dikirim kedua untuk HP, dikirim ketiga orang tak jelas. Kadang-kadang tersebut cat kalau liane akhirnya kan, akhirnya ya. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26. Ayat 1 huruf C menyatakan orang tua berkewajiban bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan muda. Jadi kalau orang tua itu larang sampai nikah muda itu memang ada undang-undangnya. Jadi bukan orang tua gak ada atas kadang cinta loh. Gitu. Cara BTW kadang ngerti. Hati-hati, makan itu cinta. Kamu bilang cinta-cinta sekarang, nanti begitu kamu giliran tetangganya mau makan kondangan, perempuan itu kalau kondangan kan jangan percaya. Kalau bisa bajunya hijau, sendalnya hijau, tasnya hijau. Coba perhatikan ibu-ibu itu, apalagi kalau pejabat. Ya, bajunya merah, kerudungnya merah, tasnya merah, sepatunya merah. Itu sudah punya dua. Dilarang seminggu undangannya sampai 5. Udah malu katanya pakai yang itu, bolak-balik pakai yang itu. Itu kalau nggak siap ekonominya, ya perang lah yang terjadi. Akhirnya menentukan jalan sendiri-sendiri. Ya, maka orang tua jalan menikah. Oke, Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa masa usia menikah itu 18